doa yang terbaik bagi kita semua dari kami yang sedang ada di ada khusus jalur untuk sholat, tempat air minum Zam-Zam sekarang sudah yang kita lihat posisi imam yang sedang dengan gembiranya walaupun asal wajah pelafon haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Masjid Aisyah untuk mengambil miqat, melaksanakan salah satu rukun yang pertama di dalam pelaksanaan umrah. Baik sahabat semua, kami di sini akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan insyaallah nanti baru melafalkan niat dan talbiyah dan dilanjutkan langsung ke pelataran tawaf untuk melaksanakan tawaf rukun. Dan alhamdulillah kami sudah sampai di Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Haram, tepat dengan mau'id atau tasrih yang sudah ditentukan. Dan setelah ini kami akan cek tasrih di depan di sana, baru kita diizinkan untuk bisa masuk ke pelataran Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran. Dan mudah-mudahan pula sahabat semua yang melihat video ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki yang besar, yang banyak untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Kasih dan Maha Sayang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kami sudah lolos dari pengecekan pertama, dan biasanya ada pengecekan yang kedua dan ketiga sebagai kepastian dari tasrih atau surat izin untuk melaksanakan umrah, insyaallah. Jadi karena ini mungkin suasananya pagi, saya lihat tadi di tempat mikot atau di tempat pelataran haram pun juga sudah mulai dipenuhi oleh jemaah, insyaallah. Jadi dikarenakan ini waktu baru menunjukkan pukul 6:30 ya, 6:30 di sana, dan Tor Zam-Zam terlihat berdiri tegak, gagah perkasa. Tulisannya wakina adzabannar, astagfirullah, wakina adzabannar, Rabbana atina, pastinya di sananya. Bismillah. Sahabat semua, jadi pelataran ini selama masa pandemi memang tidak dibuka untuk umum untuk melaksanakan sholat fardu seperti halnya musim-musim normal biasa. Jadi selama pandemi pelataran ini hanya dipagari dengan pagar putih seperti ini untuk membatasi jemaah supaya tidak bisa warawiri atau berkumpul duduk-duduk bersama temannya atau keluarganya. Jadi ini hanya untuk laluan untuk masuk ke masjid, ke pintu, dan selainnya ini lahannya dikosongkan. Dan yang bisa melewati jalur ini hanya jemaah yang menggunakan kain ihram, yang mempunyai tasrih, karena ini jalur khusus untuk menuju ke arah pelataran Ka'bah, tawaf untuk melaksanakan umrah. Jadi kalau jalur untuk melaksanakan sholat fardu, maka ini tidak bisa digunakan. Nanti kalaupun ada jemaah yang lolos lewat sini untuk melaksanakan sholat, nanti akan diarahkan ke atas. Jadi ada khusus jalur untuk sholat, dan ada juga khusus jalur untuk menuju ke pelataran Ka'bah bagi orang yang mau melaksanakan umrah. Di depan sahabat ada penjagaan lagi untuk mengecek kembali validasi keakuratan, kebenaran daripada tasrihnya, dan nanti kami akan jeda lagi supaya kami bisa memperlihatkan tasrihnya. Tasrih itu surat izinnya. Dan yang mempunyai surat izin ini adalah hanya orang-orang yang sudah melaksanakan vaksin, baik vaksin pertama atau vaksin kedua. Oke, kita ambil jam dulu, perasaan haus. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan petikan dulu untuk mengecek tasrihnya. Alhamdulillah. Jadi jika sesuai dengan mau'id, sesuai dengan waktu, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat, jadi alhamdulillah sangat lancar sekali. Mudah-mudahan sahabat semua pun juga nanti ketika melaksanakan umroh, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran, sehingga saya bisa masuknya dari pintu Bab Malik Fahd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli dunubi waqtahli abwaaba rahmatika. Ini di samping sebelah kiri ada polwan, ada si wanita untuk mengecek ke jemaah perempuan khusus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sebelah kiri kanan kita ini sama, biasanya tidak digunakan untuk pelaksanaan sholat, tapi ini sekarang setelah beberapa minggu, mungkin sekitar 2 mingguan, tempat ini dibuka kembali bagi siswa atau mahasiswa yang sedang belajar di haram. Jadi di Masjidil Haram juga ada ma'had haram atau pesantren ya, kayak sekolah yang sekolah di haram, dan mereka itu nanti di sini sekolahnya. Dan seperti kita lihat sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah berkumpul menunggu syekhnya, menunggu gurunya untuk mengajar. Nah, jadi masih pagi ya. Jadi masih pagi, nanti kalau misalkan sekitar jam 8, jam 9 ini nanti akan penuh, ada halakoh. Jadi sistem pelajarannya berbeda dengan di kita, berbeda dengan di pondok pesantren kita. Jadi di sini sistemnya ngumpul, halakoh disebutnya. Nanti kita mendengarkan penjelasan daripada syekhnya menggunakan pengeras suara. Jadi pas tiba pada waktunya nanti akan bersahutan pengeras suara dari titik satu ke titik yang lainnya. Karena ini mungkin nanti akan ada beberapa halakoh tergantung dengan kelasnya. Ada kelas ali, kelas mutawasid, kelas ibtidai, ada jurusan apa, tafsir, usul fikih dan lain sebagainya. Nanti tergantung kita mengambil jurusannya atau mengambil program apa yang kita diambil. Nah, di sana juga sudah terlihat beberapa mahasiswa yang sudah menunggu dosennya atau gurunya untuk mengajar. Mereka memanfaatkan waktu untuk bisa i'tikaf di Masjidil Haram sebelum ada gurunya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini dibukanya belum lama sahabat ya. Sekitar mungkin 2 mingguan ya. Jadi fasilitas belajar mengajar baik di pesantren atau di ma'had haram ini ataupun di sekolah-sekolah lainnya, sekolah formal kayak kalau di kitanya itu sudah dibuka seperti biasa. Alhamdulillahirabbil alamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah hampir sampai ke pelataran Ka'bah. Izinkan kami untuk menjeda videonya terlebih dahulu untuk membaca doa ketika melihat Ka'bah insyaallah. Dan alhamdulillah kabar gembiranya, fasilitas tempat air minum Zam-Zam sekarang sudah semi normal seperti dulu. Sudah disediakan menggunakan termos warna krem seperti ini. Nah, ini yang padahal sebelumnya itu minum Zam-Zam itu hanya bisa diambil oleh dan dikasih oleh petugas-petugas khusus. Jadi tidak bisa kita mengambil secara langsung, mengambil semaunya beberapa gelas, tetapi kita hanya dikasih sama petugas-petugas yang menggunakan baju krem. Tapi sekarang alhamdulillah seperti hal yang kita tadi lihat, dan bismillah sahabat semua, alhamdulillah kita sudah sampai di pelataran Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa syai'un qadir. Allahumma zid hadha baita tashrifan wa takriman. Alhamdulillah rabbil alamin. Mahabatan hadirin wa syarrafahu wa karramahu liman akramahu aw tamarahu tashrifan wa takriman wa takriman.
Alhamdulillah sahabat semua, kami sudah sampai di pelataran Ka'bah. Jadi izin kembali kami untuk menjeda video ini demi kehusuan dan supaya fokus kami dalam melaksanakan ibadah umroh ini. Insya Allah nanti kami akan informasikan kembali setelah selesai melaksanakan rukun umroh yang keduanya, yaitu tawafnya. Insya Allah mohon izin dan mudah-mudahan doa yang terbaik bagi kita semua dari kami yang sedang ada di pelataran Ka'bah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, kepada kami, kepada saudara-saudara, kepada sahabat-sahabat semua, kepada kaum muslimin yang dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, lapangkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitasnya, dan Allah Subhanahu wa taala berkahkan setiap aktivitas kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghitung pahala di setiap keringat keluh kesah ketika kita kasab atau mencari nafkah. Dan sahabat semua, mudah-mudahan wabah ini segera Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini, sehingga kita bisa melaksanakan tawaf umroh secara biasa seperti halnya hari-hari biasa. Dan mudah-mudahan sahabat semua, kita, keluarga kita, anak cucu kita, Allah Subhanahu wa taala panggil untuk bisa melaksanakan umrah atau melaksanakan haji di waktu-waktu yang akan datang dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, afwan sahabat semua, kami akan jeda dulu video ini. Kami akan melaksanakan tawaf untuk melaksanakan rukun umrah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya sudah selesai melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf, dengan selesai dengan mudah, dengan lancar, alhamdulillah. Dan dikarenakan kami melaksanakan umrohnya di pagi hari jam 7:05, jadi suasananya sangat sejuk sekali, tidak panas. Dan ada kabar gembira sahabat, bahwa setelah beberapa hari ini untuk jarak sholat itu sekarang sudah diperdekat. Seperti hanya kita lihat di sana di depan ada tanda telapak kaki yang asalnya ini dari per 2 baris itu hanya 1 shaf saja, tetapi sekarang seperti biasa per 1 shaf itu dijadikan shaf orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Hanya saja jarak kiri kanannya tetap dijaga, walaupun tidak selebar atau tidak sejauh jarak pada masa-masa kemarin. Sekarang lebih dekat lagi. Namun kalau untuk Hijr Ismail yang kita lihat setelah masa pandemi terjadi, maka Hijr Ismail sampai sekarang belum bisa belum bisa melaksanakan sholat di dalamnya. Karena kalau untuk Hijr Ismail itu sangat crowded sekali, sangat rawan sekali, karena banyak berpuluh-puluh, beratus-ratus jemaah berebutan untuk melaksanakan sholat di dalamnya, sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak yang dikhawatirkan, pemerintah Arab Saudi menutupnya sampai sekarang. Insya Allah ke depannya Hijr Ismail pun juga kita bisa sholat di dalamnya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah sahabat, jadi kabar gembiranya lagi sampai saat ini bahwa batasan usia untuk melaksanakan umroh itu sekarang sudah dirubah lagi. Saya mendapatkan kabar bahwa pelaksanaan umroh itu bisa bagi jemaah yang sudah lanjut usia, yang awalnya dibatasi sampai usia 60, sekarang lebih dari 60 pun juga diperbolehkan. Dan bahkan usia di bawah 18 tahun juga sudah bisa melaksanakan. Karena tadi saya beberapa kali melihat anak-anak yang sekitaran usia 8 atau 10 tahun mereka sedang melaksanakan umroh, berarti sudah diizinkan. Masalah ini yang di dekat Ka'bah yang sangat dekat sekali, ini dikhususkan bagi jemaah-jemaah yang sudah sepuh, bagi jemaah yang berkebutuhan khusus yang menggunakan roda ya di depan ini. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau ini tidak ada gambar telapak kaki. Kenapa? Dikarenakan biasanya posisi imam yang sedang mengimami sholat berjamaah itu adanya di sebelah sana. Di sebelah sana itu ada kamera, dan di
desainnya berbeda dengan tempat yang lain karena itu khusus untuk imam. Jadi di sini kita tidak boleh melaksanakan sholat di dalamnya sehingga tidak ada tanda telapak kaki. Baru di sampingnya baru ada telapak kaki. Itu menunjukkan bahwa boleh kita melaksanakan sholat. Kenapa? Dikarenakan kalau kita sholat di depan imam sudah jelas tidak sah kita melaksanakan sholat berjamaahnya. Itu kan sahabat ya. Dan di makam Ibrahim ya, makam Ibrahim, Hajar Aswad, pintu Ka'bah pun juga kita tidak bisa mendekat, apalagi kita menyentuhnya, karena sudah kita bisa bayangkan kalau misalkan dibuka untuk umum, Hajar Aswad, multazam, masya Allah pastinya akan berdesak-desakan dan dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diharapkan ketika masa pandemi seperti sekarang ini. Ini makam Ibrahim pun juga dijaga, dipagari dan dijaga oleh mutawa ya. Mutawa itu syekh ya, ustadz, supaya tidak menyentuh, melihat secara dekat. Dan insya Allah, tapi mudah-mudahan ke depannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami atau kita bisa melaksanakan umrah seperti biasanya, leluasa, bisa berdoa di multajam, bisa mengucup Hajar Aswad, bisa melihat telapak makam Ibrahim, insya Allah mudah-mudahan sama semua. Nah, setelah ini insya Allah kami akan lengkapi pelaksanaan pelaksanaan rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf dengan melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim insya Allah. Dan kami akan jeda dahulu. Dan alhamdulillah untuk melaksanakan sholat sunat tawaf itu disediakan pas di belakang makam Ibrahim. Yang awalnya itu kita tidak bisa sholat sunat tawaf di sini, disediakannya di lantai yang sekarang sedang direnovasi. Terlihat ada beberapa alat berat di atas. Nah, asalnya itu di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah setelah hampir 1 bulan pelaksanaan sholat sunat tawafnya itu di belakang makom Ibrahim pas sekali, dan alhamdulillah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bismillah. Nah, makom Ibrahimnya terlihat dari belakangnya. Insya Allah kita akan ambil pas di belakang makom Ibrahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas di belakang multajam, belakang makam Ibrahim. Mudah-mudahan dengan seperti ini harapan kita, doa kita lebih termakbul lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahabat semua, mudah-mudahan video ini menambah rasa rindu kita, menambah rasa kangen kita untuk ingin berkunjung ke Baitullah, melaksanakan umroh, melaksanakan ibadah di Masjidil Haram ini. Dan mudah-mudahan dengan rasa kuatnya rindu dan kangen kita untuk berkunjung ke Baitullah, dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa orang yang bersungguh-sungguh maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Doa terbaik bagi kami yang sedang di Baitullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan aktivitasnya, ditinggikan derajat kita, dilapangkan rezekinya dan diberkahkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, yang hafid dan hafidah, yang bisa berbakti, yang bisa menjunjung tinggi dan bisa menolong kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bersama keluarga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera ketika kita waktu sehat, dalam keadaan mudah dan digampangkan untuk bisa mengunjungi Baitullah, melaksanakan umroh, melaksanakan haji. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang terbaik, yang indah bagi kita, yaitu memberikan kesempatan bisa taubat nasuha sebelum kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sahabat semua,
Setelah kami melaksanakan rukun umroh yang kedua, insya Allah kami akan melaksanakan rukun umroh selanjutnya, yaitu sa'i. Dan sebelumnya sesuai sunnah Rasulullah SAW, kita akan minum air zam-zam dulu. Seharusnya minum zam-zamnya itu setelah tawaf ya, tapi tidak apa-apa. Ini jam-jam yang sudah disediakan oleh petugas-petugas Masjidil Haram, yang asalnya tidak ada bertengger di sini, tidak ada disediakan di sini maksud saya. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa mengambil dengan leluasa semaunya kita, berapa gelas kalau kita muat, kalau kita haus. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan lebih leluasa lagi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis suqya zam-zam ya, ada yang biasa, maksudnya ada yang tidak dingin, not cool, dan ada yang dingin. Kami ambil yang dingin karena rasanya ini walaupun waktu pagi sudah mulai haus. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami meminta padamu ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rizki yang melimpah seperti rizki zam-zam ya Allah. Rizki zam-zam yang tidak ada batasnya, yang tidak ada kurangnya, yang bermanfaat bagi umum, yang bisa menyegarkan bagi yang dahaga, bisa manfaat bagi yang membutuhkannya. Kami meminta rizki seperti halnya rizki zam-zam, wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal kami yang diterima, khususnya amal ibadah umrah kami, syifaan min kulli da'in wa syaqamin birahmatika ya rahmin, dan menjadi penawar dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempat sa'i untuk melaksanakan rukun umrah yang ketiga. Dan ini di samping sebelah kiri saya adalah area sholat bagi akhwat atau bagi perempuan yang sudah melaksanakan tawaf ya. Waktu Makkah sekarang menunjukkan pukul 7:30 ya, 7:30 lebih 10 menit, 7:30 lebih 10 menit. Insyaallah nanti kami bisa selesai sekitar jam 8:30 atau paling akhir pun juga jam 9. Ini mohon maaf suaranya sangat berisik, bising, karena di sebelah kanan kiri itu sedang ada perbaikan pelafon Masjidil Haram di lantai 1. Mudah-mudahan cepat selesai dan kita melihat keindahan bangunan Masjidil Haram insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di depan kita ada polisi wanita Polwan ya, yang mungkin sudah hampir 1 tahun ya, kurang 1 tahun, bahwa untuk di Mekah itu di area Masjidil Haram itu ada polisi wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajah pelafon haram terbaru yang memang belum sempurna selesai, tetapi sudah terlihat nampak indah. Dan arsitekturnya itu gayanya sangat unik sekali. Ini berbeda dengan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang sebelum renovasi ini. Tapi ini belum selesai ya, tapi kelihatannya sudah mulai cukup indah sekali insyaallah. Nah, ini suara yang tadi bising ketika tawaf itu adalah sebagiannya dari pekerja-pekerja yang sedang memasang ini mungkin ya. Nah, di depan ada beberapa alat berat yang sedang memasang pelafon bagi penyelesaian lantai pertama Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai di Mas'ah, di tempat sa'i. Pas masuk ke tempat sa'i itu hawanya berbeda, langsung dingin sekali. Nah, di sini difasilitasi dengan AC dan kipas yang besar sekali. Dan memang tidak terlalu ramai, tapi sangat jauh berbeda kalau dibandingkan dengan masa-masa pandemi kemarin. Nah, sahabat, jadi ini kami belum mulai sa'i ya, karena sa'i itu diawali dari Bukit Sofa di depan,
nanti menuju ke Bukit Marwah insya Allah. Dan ini perlu membutuhkan tenaga lebih ekstra lagi dibanding dengan tawaf. Jadi setengahnya dari tawaf. Kalau tawaf kan kita bisa santai, tidak ada tanjakan, terus durasi waktunya pun juga singkat, putarannya pun juga tidak terlalu panjang. Tapi kalau ini kurang lebih sekitar 3,5 km, kurang lebih seperti itu. Antara Safa Marwah, Marwah Safa sampai 7 Bali itu 3,4 km insya Allah. Nah, di sana tertulis Safa start. Jadi permulaan sa'i dari Bukit Safa. Untuk bukitnya, nah bukitnya itu memang kita tidak bisa menginjaknya langsung, tapi kita cukup melihat pangkalnya berarti ya, ini pokoknya atau dasar daripada bukitnya, karena pucuknya atau bagian atasnya itu ada di atas tertutup. Ini mungkin hanya sebagiannya saja, sebagai bukti saja ini bahwa ini adalah Bukit Safa insyaallah. Nah, kami akan jeda dulu untuk melaksanakan sa'i. Insyaallah nanti setelah sa'i kami akan sampaikan informasi terkini seputar Masjidil Haram dalam pelaksanaan ibadah umroh insyaallah. Ini Bukit Safahnya. Ini Bukit Safahnya. Insyaallah. Lihat jelas batunya masih asli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya sudah selesai melaksanakan sa'i rukun umroh yang paling berat, yang ketiga. Dan ini adalah Bukit Marwah. Nampak di depan adalah batu marwahnya atau Bukit Marwahnya yang sudah tidak terlihat bentuk gunungnya, hanya terlihat batu. Tapi kalau melihat batu ini, saya selalu teringat pas masa-masa membawa jemaah. Biasanya jemaah ketika selesai melaksanakan sa'i, mereka dengan senangnya, dengan gembiranya, walaupun rasa lelah, rasa letih, mereka akan duduk di sini beristirahat, mengeluarkan kakinya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan momen-momen indah tersebut itu terulang kembali. Namun sekarang di masa pandemi, bukit ini tidak bisa kita masuk ke area ini. Tidak bisa ya. Karena kalau ini dibuka sudah barang pasti ini nanti akan penuh sama jemaah-jemaah untuk istirahat di tempat ini, untuk ada yang sholat juga di sini. Dan doa terbaik bagi kami di Bukit Marwah, tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang melimpah sehingga kita bisa melaksanakan umroh bersama keluarga, bersama sanak famili kita dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga, selalu rawat kita dari perkara-perkara yang tidak kita harapkan, dari penyakit, dari wabah, dari orang-orang zalim. Dan yang inti paling pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing hati dan niat kita, langkah kita untuk selalu berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan rizqoi. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami akhiri informasi ini karena kami pun sudah selesai, tinggal melengkapi dengan tahallul. Dan mohon maaf jika saja ada informasi yang kurang tepat atau penyampaian yang kurang pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam sukses, salam sehat dari Kota Mekah, Bukit Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.